Sudah? Belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz Abu Hisyam Ahiruddin LC, membawakan kitab Al-Mulakhos fi Syahri Kitabut Tauhid. Kajian ini diselenggarakan setiap hari Jumat ba'da maghrib di Komplek Radio Roja Darussalam, Jalan PAK Abdurrahim, nomor 326, Talang Semut, Palembang. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat tema termasuk syirik memakai gelang, benang, dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhol masykurah, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa panjat syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang senantiasa melimpahkan kenikmatannya kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehat, aman dan yang lainnya dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya.
innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia amat zalim lagi amat kufur. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammadin ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, anak istri beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke bab yang baru. Qala al-muallif rahimahullahu taala, babun minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala au daf'ihi. Bab termasuk kesyirikan. Kalau dikatakan termasuk kesyirikan, bisa syirkul akbar, bisa syirkul asghar. Syirkul akbar menyebabkan seorang keluar dari agama Islam dan menghapus semua amalnya, di akhirat dia kekal di dalam neraka. Amma syirkul asghar tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, tidak membatalkan amalnya kecuali amal yang dia ada syirkul asgharnya di situ, seperti riya, seperti sum'ah, dan tidak mengekalkan dia di dalam api neraka. Bab minasyirki lubsul halqati. Bab termasuk kesyirikan lubsu, memakai al-halqah. Al-halqah di sini umum. Halqah jenis apa saja? Halqah itu sesuatu yang melingkar, gelang. Lubsu umum, baik memakainya di leher, baik memakainya di tangan, baik memakainya di kaki, di pukang, baik menggantungkannya di mobil, baik menggantungkannya, melingkarkannya di hewan. Termasuk bab ini. Al-halqah, menggantungkan halqah, yaitu gelang, dan umum gelangnya, gelang dari nuhas, tembaga, gelang dari tali layangan, gelang dari kayu, gelang dari jingo bangle, gelang dari kayu unglen, gelang dari manik-manik. Tahu manik-manik? Kalau hujan ini ada tempat-tempat itu banyak batu manik-maniknya itu. Wong mulai dibuatnya gelang, dikalungkannya, ini kalau dipakai ini mantap. Atau gelang dari karang-karang laut. Wal khayti, dan menggantungan khayt, khusus ini benang. Benang yang baik, benang jahit atau benang operasi atau benang yang lainnya. Dia gantungkan di mana yang dia gantungkan? Di tubuhnya, di hewannya, di mobilnya. Kalau sampai sini belum tahu kita hukumnya, syirik atau tidak. Terus li raf'il bala, untuk mengangkat bala. Au daf'ihi, atau menolak bala. Maka ini syirkun, termasuk kesyirikan. Ini syirik besar atau syirik kecil? Dirinci. Ini perkara masalah asbab. Menjadikan sebuah sebab yang sebab itu tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab. Segala sebab yang tidak Allah Subhanahu wa taala tetapkan dia sebab, maka syirkul asghar. Sebab di dalam Islam terbagi dua. Sebab syar'i dan sebab qadari atau kauni. Sebab syar'i itu sebab yang ditetapkan dengan dalil Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti minum madu, sebab syar'i. Ruqyah, sebab syar'i. Walaupun sebab ini terkadang manusia menganggapnya aneh, tetap kita katakan dia syar'i, dibolehkan. Contoh,
Sedang minum kopi lemak-lemak, tiba-tiba laler masuk ke dalam cangkirnya. Syariat Islam mengajarkan bagaimana mencelupkan laler tersebut sehingga dia tenggelam, baru diuntalkan keluar. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di salah satu sayapnya ada penyakit, sayap yang satunya ada dawa. Sekarang sudah ada yang mengatakan ditemukan memang benar. Kalau dia memang benar, maka dia disebut sebab syar'i dan qadari. Yang kedua sebab qadari. Sebab qadari adalah sebab sunnatullah. Sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan dia diteliti memang benar. Memang dia benar. Bisa menjadi obat misalnya. Ya, bisa menjadi obat. Ya. Dan sebab syar'i, sebab qadari bisa halal, bisa haram. Ya. Sebab qadari bisa halal, bisa haram. Contoh misalnya yang halal. Contoh sebab qadari yang halal. Ya, orang rajin belajar supaya bisa ranking. Sebabnya mana? Musababnya mana? Ranking. Musabibnya siapa? Allah. Bisa juga haram. Ya, dia mencuri agar kaya. Sebabnya mana? Mencuri. Musababnya kaya. Haram. Walaupun ya, itu semuanya ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang memakai gelang, dengan gelang itu dia bisa menolak bala, kebal di kapak, dak mempan di tuja. Ya. Apakah ini sebab syar'i atau sebab qadari? Tidak pada kedua-duanya. Paham? Berarti dia masuk kepada syirkul tafsil lagi. Arti tafsil rinci. Jika seorang pakai gelang, dia menyangka bahwasanya gelang ini menolak bala dengan sendirinya, tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala, maka ini syirkul akbar, mukhrijun minal millah. Syirkul akbar, keluar dari agama Islam, ya, pelakunya mukhalladun finnar, kekal di dalam neraka. Jika dia memakai gelang ini atau memakai jimat, dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menolongnya dengan gelang tersebut. Dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan, ya, yang menghilangkan dengan sebab dia memakai gelang tersebut. Maka ini syirkul asghar, dan dua-duanya dosa besar. Ingat, syirkul asghar walaupun dia namanya syirik kecil, tapi dia lebih besar dari dosa besar. Dalilnya mana? Perkataan Ibnu Mas'ud, la an ahlifa billahi kadhiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairillahi shadiqa. Kata Ibnu Mas'ud, aku bersumpah atas nama Allah bohong. Dosa enggak tuh? Bersumpah atas nama Allah bohong, dosa enggak? Dosa besar, dosa kecil? Dusta, dosa besar. Kalau mendustai orang saja dosa besar, bagaimana berdusta atas nama Allah? Besar lagi dosanya. Tapi kata Ibnu Mas'ud, lebih aku cintai daripada aku bersumpah dengan nama selain Allah jujur. Ya, ini syirkul asghar. Berarti syirkul asghar lebih besar dari dosa berdusta. Dan banyak yang dalil yang lainnya. Ini bahaya syirkul asghar ini. Ya, yang sampai kita memakai yang seperti ini dengan niat menolak bala, dengan niat mengangkat bala,
Kalau mendatangkan rezeki termasuk syirik atau tidak? Pun termasuk syirik karena menjadikan sebab bukan sebab yang Allah jadikan itu sebab. Man ja'ala sababan, barang siapa yang menjadikan sebuah sebab, alladzi la yaj'alullah alladzi la yuthbitullah annahu sabab fahuwa syirkul asghar. Barang siapa yang menjadikan sebuah sebab yang Allah tidak menetapkan itu sebuah sebab, maka itu syirkul asghar. Orang minum habbatus sauda, ini sebab syar'i atau bukan syar'i? Tahu dari mana antum? Dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, habbatus sauda ad-dawa li kulli da. Habbatus sauda, pernah lihat? Nah, ada yang kasar, ada yang sudah cair. Ada yang dia masih biji-bijian, ya ada yang sudah cair. Dua-duanya habbatus sauda. Kata Nabi, ad-dawa li kulli da illal mauta. Dia obat segala penyakit kecuali kematian, ndak kati obatnya. Siapa bisa ngobati mati? Uanglah mati diobati. Siramlah banyu panas, ngelopek baik dia tidak akan hidup. Ya, kalau kematian tidak bisa diobati. Adapun penyakit apa saja, jika dia dikasih habbatus sauda dan dia berkeyakinan bahwasanya Allah memang yang menyembuhkan bukan obat, maka terangkatlah penyakit itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Catat. 3 perkara dalam masalah sebab. Tatkala kita minum obat, ya, atau tatkala kita melakukan sebuah sebab, maka yang pertama yang harus diperhatikan, dia tidak boleh menjadikan sebuah sebab melainkan apa yang telah tetap bahwasanya itu sebab secara syar'i maupun qadari. Saya ulangi, tidak boleh seorang menjadikan sebuah sebab melainkan apa yang telah tetap, baik dari Al-Quran maupun sunnah. Sebab itu baik sebab syar'i maupun sebab qadari. Minum bodrek, ini syar'i atau qadari? Qadari. Karena dia dengan penelitian minum obat bodrek, ya, insyaallah atas izin Allah penyakitnya hilang. Kalau dia makan bodrek saja, yang menyembuhkan bodrek syirkul akbar. Paham? Ya. Kalau orang makan bodrek, minum bodrek, menyembuhkan bodrek bukan Allah, syirkul akbar. Yang benar dia minum bodrek sebab qadari yang menyembuhkan Allah. Hati-hati loh. Oke, ini ada yang nanya pasti, maki gelang kedokteran sekarang, ya kan? Nah, itu pasti ada yang nanya itu nanti. Maka saya jelaskan ini dulu supaya nggak nanya. Paham ya? Nah, yang kedua, alla ya'tamida al-'abdu 'alaiha bal ya'tamida 'ala musabbabiha wa muqaddiriha ma'a qiyam bil masyru'. Yang kedua, agar dia tidak bersandar kepada sebab. Tidak boleh bersandar dia kepada obat. Paham? Orang yang bertauhid, orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak melihat kepada sebab. Bukan makna tidak melihat kepada sebab meninggalkan sebab, harus dipahami. Bedakan. Tidak melihat kepada sebab dengan meninggalkan sebab beda. Seorang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan sebab tapi dia tidak menoleh kepada sebab. Paham maksudnya? Tapi dia melihat kepada musabbibiha, yang menjadikan sebab itu sebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala dia sakit lagi. Tatkala dia sakit, ya Allah katakan wa idza maridtu fahuwa yashfini. Jika aku sakit, kata Nabi Ibrahim, Allah yang menyembuhkan. Paham? Ya, tidak boleh dia bersandar kepada sebab tersebut. Akan tapi dia bersandar kepada yang mentakdirkan sebab tersebut, yang menjadikan itu
sebab. Bersama dia menegakkan sebab tersebut. Seorang yang meruqyah diri, yang membaca Al-Quran, ini syar'i atau qadari? Syar'i. Apakah dia sembuh dengan bacaan Al-Quran tersebut? Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkan. Tapi sebabnya perantara Al-Quran. Paham? Yang ketiga, an ya'lama, hendaklah dia meyakini, mengetahui, annal asbaba mahma 'azumat wa qawiyat fa innaha murtabitatun bi qada'illahi wa qadarihi wa la khuruja laha anhu. Dia meyakini bahwasanya sebab, betapa besar pun sebab, betapa kuat pun sebab, maka dia terikat dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia terikat dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan keluar dari qada dan qadanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ente sakit, lalu ente mendatangkan 1000 dokter. Kuat gak sebabnya? Kuat sekali, 1000 dokter. Psikodokter beda terbayar kita. Nanya dikit kena 100.000. Nanya lagi 200.000. 1000 dokter sebabnya kuat sekali. Apakah dia yakin akan sembuh? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Yang dia harus meyakini bahwasanya yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang menetapkan dan yang mentakdirkan sembuhan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalau seandainya seluruh penduduk bumi ini bersatu di sebuah tempat, fi sa'idin, ingin memberikan manfaat kepadamu, bayangkan seluruh manusia bersatu ingin memberikan manfaat, ingin menyembuhkan dirimu, niscaya mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepada dirimu illa ma kataballahu lahu, kecuali telah ditetapkan oleh Allah qada dan qadarnya di Lauhul Mahfuz. Paham? Yang pertama tadi apa? Tatkala kita sedang melakukan asbab, kita harus meyakini bahwa sebab itu memang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah ya'tamid, agar dia tidak bersandar kepada sebab, agar dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan itu sebab. Yang ketiga, dia harus meyakini bahwasanya sehebat apapun, sekuat apapun sebab yang telah dia datangkan, maka itu tidak akan terlepas dari qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam masalah sebab, ada 3 jenis kelompok yang mereka memahami tentang sebab. Yang pertama, mereka mengingkari adanya sebab. Katik sebab itu. Nak sembuh-sembuh, nak idak-idak, nak mati-mati, nak hidup-hidup, nak kenyang-kenyang dewek. Ini orang-orang Jahmiyah Qadariyah. Orang-orang Jahmiyah. Bukan orang Jahmiyah, orang Jabariyah. Orang-orang Jabariyah yang mereka mengatakan tidak ada sebab, tidak ada kehendak bagi makhluk. Ini sesat menyesatkan. Jadi mereka berjalan seolah robot yang dimainkan oleh remote. Tapi tak kala ada banjir dialah lari, buyan. Kalau benar ente meyakini tidak ada sebab, janganlah lari, matilah di situ. Mereka meyakini bahwasanya tidak ada sebab, tidak ada kehendak bagi manusia. Tatkala kebakaran lari juga. Harusnya jangan lari. Tak kalau engkau lari berarti engkau memiliki kehendak. Allah katakan wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Ya, apa saja yang kalian kehendaki melainkan Allah telah berkehendak. Jadi kehendak kita mengikuti apa yang telah Allah tetapkan dan takdirkan di Lauhul Mahfuz. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami tetapkan ini jalan yang lurus.
jalan hidayah. Ada yang menempuhnya, bersyukur, ada yang kufur, tidak mau menempuhnya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman, silakan beriman, kata Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang ingin kufur, silakan kufur. Ini kehendak kita bukan kehendak Allah? Kehendak kita. Paham maksudnya? Nah. Yang kedua, mereka hulu di dalam menetapkan sebab. Berlebih-lebihan di dalam menetapkan sebab. Semuanya pacak jadi sebab. Iler seorang ya, yang dia anggap imam bisa mendatangkan kesembuhan. Berebut banyu, minum. Ini berkah katanya. Ini menjadikan sebuah sebab yang tidak Allah tetapkan. Ya. Dan banyak contohnya ini. Nyium tangan bolak-balik. Ya. Dengan mengharap berkah. Kalau tidak mengharap berkah tidak masalah. Menghormati, tapi lebay saja. Kalau dia mengharap di situ ada sebab sesuatu, maka ini syirkul asghar. Ya, hati-hati. Banyak orang yang seperti itu. Ini biasanya ditempuh oleh orang-orang tarekat sufiyah. Ya, orang-orang tarekat sufiyah. Yang ketiga, yang mereka beriman adanya sebab. Yang mereka beriman kepada ya, pengaruh sebab. Akan tetapi mereka tidak menetapkan sebab, melainkan apa yang Allah telah tetapkan dan Rasulnya tetapkan. Ya. Baik itu sebab syar'i maupun sebab qadari. Maka ini disebut orang yang bertauhid. Yang ketiga, seorang yang beriman adanya sebab. Sebab memiliki pengaruh. Ya. Maka mereka tidak menetapkan sebab itu kecuali ya, sebab-sebab yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik itu sebab syar'i maupun qadari. Paham beda syar'i sama qadari? Nah. Kalau berobat dengan membaca Al-Quran, ini qadari apa syar'i? Minum bodrek, qadari. Nah. Sekarang ini belum masuk bab kita ini. Seorang datang ke Saidaliyah. Saidaliyah ini apotik. Lalu dia bertanya kepada apotekernya, Mbak atau Mas, ada gelang ini dan itu enggak? Yang bisa mencairkan darah yang beku, atau melancarkan darah, atau terus seperti ini. Bagaimana hukumnya? Pakai dulu syirik-syirik ini. Kita tengok dulu. Karena kedudukan gelang ini sama saja engkau minum bodrek. Bodrek diteliti atau cetirizin, tahu cetirizin? Saya pernah penyakit kaligato. Nah, yang gatal-gatal bentol-bentol. Dia minum cetirizin. Dengan penelitian kedokteran benar. Bahkan orang yang minum ini benar, gatal-gatalnya hilang. Berarti ini sebab qadari. Tapi dia harus meyakini yang menghilangkan gatal tersebut Allah. Karena saya pernah nyoba obat itu enggak hilang juga. Karena Allah tidak menetapkannya. Paham? Obat apa aja yang sangat paten, ya, maka yang menetapkan kesembuhan, mengurangi sakit atau tidaknya Allah Subhanahu wa taala. Ada obat gigi apa namanya, paten, harganya itu bisa 18.000. Beda dengan Panadol atau beda dengan apa namanya, paracetamol, harganya 5.000 dapat sekantong asoy. Yang obat ini sebiji 18.000. Saya pernah coba obat itu, katanya paten banget, ternyata masih sakit juga, bahkan hampir melompat-lompat saking tidak hilangnya. Oh, ternyata ini kesembuhan bukan karena obat. Karena Allah Subhanahu wa taala. Di orang iya, karena Allah tetapkan kesembuhan bagi dirinya. Pada ente Allah belum tetapkan kesembuhan. Bukan Allah tak mau, tapi itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah tidak menyembuhkan engkau dengan obat paten tersebut. Ya, bisa jadi ini hikmah semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu yang masih ada.
Seperti itu. Makanya kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, baik sembuh maupun tidak sembuh, semuanya ada hikmah. Walaupun hikmahnya kita tidak tahu. Karena Allah mengatakan tentang dirinya, ana inda dhanni bi. Falyadhunnu bima syaa. Aku tergantung sangkaan hambaku kepadaku. Jika dia menyangka baik, ya, maka kebaikan bagi dirinya. Jika dia menyangka kepadaku keburukan, maka keburukan bagi dirinya. Seperti itu. Kalau kita belum sembuh, kita menyangka kayaknya Allah ingin menghapuskan dosaku, gugur semua dosamu. Karena ini janji Allah Azza wa Jalla. Kalau engkau menyangka caknya Allah ini, ya, Allah akan memberikan cak-caknya itu. Hati-hati. Ya, hati-hati hal yang seperti ini. Naam. Saya mana tadi? Gelang, naam. Saya akan membacakan atau menyebutkan pertanyaan seperti yang diutarakan kepada Syekh bin Baz rahimahullahu taala rahmatan wasi'an wa nawwara lahu fi qabrihi nuran. Syekh bin Baz pernah ditanya tentang orang-orang yang mereka memakai gelang. Yang gelang ini baik terbuat dari tembaga atau dari besi atau dari apa, dengan alasan secara ilmu kedokteran bisa memberikan manfaat ini dan itu. Beliau mengatakan, ya, yang maknanya lebih baik ditinggalkan saddan lidzari'ah. Saddan lidzari'ah ila syirki. Lebih baik ditinggalkan, ya, ini menutup jalan pintu menuju kesyirikan. Berapa banyak orang di awalnya iya, itu dapat resep dari dokter. Lama-lama, caknya hebat juga ini gelang. Kalau gelang inilah akhirnya jatuh kepada kesyirikan. Awalnya qadariyah, awalnya dia meyakini itu qadari, sehingga ya keluar dari syar'i maupun qadari, sehingga dia jatuh kepada syirkul asghar, bahkan bisa jatuh kepada syirkul akbar. Tapi kalau secara penelitian benar, manfaatnya yakin, bukan ittiham, bukan waham, bukan cuma sangkaan. Benar-benar kalau make itu yang harusnya dia stroke, jadi darahnya lancar, hilang stroke-nya, maka ini tidak ada kesyirikan sama sekali. Maka ini disebut sebab qadari, tapi belum ya terjadi yang seperti ini. Dia make langsung curna enggak ada. Yang ada duitnya hilang, ya, harga mahal nak matilah, penyakit, ya, belum kunjung sembuh. Harganya mahal nak matilah. Maka hendaklah seorang itu berobat dengan yang jelas. Yang jelas. Obat yang dimasukkan ke dalam tubuh yang dia halal, karena tidak boleh berobat dengan barang yang haram walaupun ada manfaatnya, seperti minum khamar misalnya. Allah kata tentang khamar ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Tidak boleh. Berobat dengan yang haram tidak boleh. Segala yang memabukkan dikit banyaknya haram. Naam. Minasyirki lubsu al-halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala aw daf'ihi. Saya ulang lagi judulnya. Tetap penjelasannya. Yang tadi itu penjelasan tentang judul. Termasuk kesyirikan memakai gelang, memakai benang, atau semisalnya. Yang semisalnya ini, saya pernah mendapati seorang memakai jimat besi yang banyak tulisannya, dia taruh di dompetnya, dia yakini kalau dipakai maka akan mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Ini tidak dikalungkan, tapi ditaruh di dompet. Banyak orang menaruh sesuatu di dompet, seperti raja. Jika yang digantungkan itu atau yang didudukkan ditaruh di dompet itu berupa ayat-ayat Al-Quran, maka dosanya double. Dosa nuduk Al-Quran, kemudian dosa dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan dosa dia melakukan perbuatan yang tidak jelas itu sebab sebab syariat atau tidaknya. Sebab yang Allah tetapkan atau tidaknya. Ternyata kalau kita melakukan sebuah perbuatan yang itu sebab, maka perhatikan sebab ini syar'i atau tidak. Sebab ini qadari atau tidak. Jika tidak, maka dia jatuh kepada kesyirikan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qaulillahi ta'ala. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
di dalam surah Az-Zumar ayat 38. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrihi aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Qul Muhammad, katakan kepada mereka, akhbiruni, kabarkan kepadaku apa yang kalian seru selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang musyrik mereka menyeru selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam rangka Tuhan-Tuhan yang mereka sembah memiliki ini dan itu. Ingat, harus diyakini orang-orang musyrik di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang di zaman jahiliyah, mereka menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Ada 360 Tuhan yang mereka sembah, semuanya orang-orang yang mereka yakini kesolehannya. Mereka tidak meyakini bahwasanya Tuhan-Tuhan ini memiliki ini dan itu. Ini harus diperhatikan. Tapi mereka mengatakan kata Allah, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Ya, tidaklah kami menyembah mereka melainkan agar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Tujuannya bagus, caranya salah. Tujuannya bagus, caranya salah. Orang seperti Zoro, ya, seperti apa itu? Dia niatnya bagus, sedekah tapi hasil curian. Begitu juga orang musyrik. Tujuan dia bagus, mendekatkan diri kepada Allah tapi menyembah berhala. Mereka tidak pernah meyakini berhala itu mendatangkan rizki, memberikan anak, memberikan jabatan. Tidak, mereka meyakini itu. Ma na'buduhum, kata mereka, kami tidak menyembah mereka ini illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan agar mereka ini mendekatkan kami kepada Allah. Bagus tujuannya. Dan mereka menjadikan wasithah yang salah, menjadikan perantara yang salah, sehingga mereka dijatuhkan Allah ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Nah, bagaimana orang yang meyakini bahwasannya sesembahan selain Allah dialah memiliki alam semesta ini, dialah memiliki ini dan itu, dialah yang menyembuhkan, dialah la ilaha illallah, kemana dia akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala di neraka jahanam. Tatkala orang-orang musyrik ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, ya, man khalaqas samawati wal ard, la yaquluna Allah. Kalau orang musyrik ditanya, siapa yang menciptakan bumi dan langit ini? Mereka mengatakan Allah. Siapa yang memberikan kalian rezeki? Allah. Allah semuanya. Qul fa anna yufakun. Katakan, kok bisa mereka sesat, diselewengkan. Perhatikan diri kita. Jangan hanya kita Muslim dari kecil tapi tidak belajar, sehingga kita jatuh ke dalam kesyirikan. Ya, dia ada babnya, ucapan buyut numpang ngencing, buyut numpang kuyuh. Ya. Buyut siapa ini? Jika buyut yang dimaksud adalah orang-orang yang telah meninggal dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian berdoa kepada buyut-buyut kalian yang telah meninggal dunia, niscaya mereka tidak akan bisa mendengar doa kalian. Ya. Jika kalian berdoa kepada mereka, niscaya mereka tidak bisa mendengar doa kalian. Wala in sami'u, kalau seandainya mereka bisa mendengar buyut-buyut ini, niscaya mereka tidak akan bisa mengabulkan seruan-seruan kalian tersebut. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Pada hari kiamat mereka akan mengingkari kalian menyekutukan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Malu sendiri. Ya, malu sendiri. Mereka akan mengingkari itu. Qul afara'aitum, katakan, kabarkan kepadaku apa yang kalian seru selain Allah. In aradani Allahu bidurrin, jikalau Allah menginginkan buat diriku keburukan, hal hunna kashifatu durrihi, apakah Tuhan-Tuhan mereka, Tuhan-Tuhan itu bisa menyingkap keburukan tersebut? Ini istifham tapi istifham ingkari. Istifham tidak butuh jadi dijawab. Dia bentuk question tapi tidak butuh dijawab.
Kalau Allah menghendaki kita keburukan, siapa yang bisa menolaknya? Tidak ada. Hanya Allah yang bisa menolaknya. Siapa saja tidak bisa menolak kehendak Allah, baik itu kehendak yang baik maupun kehendak yang buruk. Au aradani birahmatin, atau Allah menginginkan kepadaku rahmat, memberikan rahmat kepadaku. Apakah mereka Tuhan-Tuhan itu bisa menahan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Tidak akan bisa menahan rahmat Allah Azza wa Jalla. Ini nasihat wejangan bagi orang-orang yang hasad. Wahai orang-orang yang hasad, wahai orang-orang yang hasud, engkau tidak akan bisa menghalangi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik rahmat itu berupa rezeki atau yang lainnya. Rezeki baik berupa anak, berupa mobil, berupa rumah, istri yang cantik, anak yang banyak, engkau tidak akan bisa menghalanginya. Karena semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika orang yang hasad, dia memahami ayat dengan baik, hilang hasadnya. Dan dia akan hidup dengan lapang dada. Dia akan menerima. Dia akan qanaah di atas apa yang telah Allah berikan kepada dirinya dari rizki dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qul hasbiyallah. Katakan hasbiyallah, hanya Allah yang mencukupi diriku. Hanya Allah yang menolong diriku. Hanya Allah yang melindungi aku. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Hanya kepadanya orang-orang yang bertawakal menyerahkan urusannya. Orang bertawakal, orang-orang mukmin, dia serahkan urusannya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Naam, dia melakukan sebab, tapi hasilnya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan kepada kita batilnya kesyirikan. Batilnya kesyirikan. Karena segala yang disembah selain Allah, segala yang disembah selain Allah. Kalimat kul ini umum. Segala yang disembah selain Allah, apa saja. Baik dia malaikat, baik dia nabi, baik dia matahari, bulan, apalagi tikus. Semuanya tidak memiliki durron, bahaya yang dia bisa timpakan kepada manusia, dan juga tidak bisa memiliki manfaat yang bisa dia berikan kepada manusia. Hanya Allah yang memilikinya. Ngapa masih ada orang-orang yang mencari ini dan itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang dia jerumuskan dirinya di dalam kesyirikan, padahal itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang mendatangi dukun, mengikuti apa yang diberikan dukun ini dan itu agar dia dapat anak. Maka orang ini tabayan annahu buyan. Dia menghabiskan waktunya, dia menghabiskan uangnya, dia dibodohi oleh dukun tersebut. Dan dukun itu pun tak yakin dia bisa atau tidak, karena dukun menunggu khabar dari jin yang mencuri berita dari langit. Oleh karena itu dukun lamunian syarat-syaratnya. Kalau kaget besok bawa ayam hitam. Belum juga sembuh, besok kambing hitam. Besok sapi hitam. Katik mang sapi hitam. Kau ni ngotek pang. Dukun mudi ketulah. Mau nak dia putih, nak dia hitam, apalagi abu-abu, mudi ketulah gawinya. Ya, sudah ada nih. Nah, adzan dulu. Salat baru kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Tes.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan faidah dari ayat yang kita baca tadi. Faidah yang pertama bahwasannya syirik batilnya kesyirikan. Karena segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak mampu mendatangkan mudarat dan juga tidak mampu juga mendatangkan manfaat bagi penyembahnya. Yang kedua, at-tahdhir min lubsi al-halqah. Peringatan dari memakai gelang, memakai benang. Ya, sering bayi-bayi itu ya kalau lahir dipakaikan gelang jingo bangli. Jingo bangli itu bawang putih, tetap kecil-kecil, jahe, kunyit, berarti daun bawang tidak? Hah? Yo, apa namanya? Pungli basingnya. Ya. Apa sih kok lagi itu ya? Itu dijadikan gelang, ditaruh untuk menolak sesuatu. Ini katanya menolak kuntilanak lah. Ya, maka ini kesyirikan. Termasuk juga orang yang hamil, ya di bawah kasurnya atau di bawah ranjangnya ditaruh gunting dan sapu lidi. Apalagi sapu duk. Sapu lidi tahu antum? Nah. Ini sebab syar'i atau qadari? Tidak masuk dua-duanya. Ya, dia jatuh kepada dua dosa. Yang pertama dosa syirik. Ya, tidak tahu syiriknya ini tergantung keyakinan. Bisa syirkul akbar, bisa syirkul asghar. Itu yang pertama dosanya. Yang kedua, dia meyakini adanya kuntilanak. Ini khurafat. Karena kuntilanak tidak ada. Ya, yang ada jin, syaitan yang menyamar, menakut-nakuti kita, tergantung di daerah tersebut hantunya apa. Kalau di Amerika kuntilanak dikejar wong, karena nak kate kuntilanak kate di sana. Di sana hanya ada Dracula. Ya di Cina Dracula pun nggak laku. Yang laku hanya vampir. Dan penangkalnya juga hanya tempelan itu. Subhanallah. Ini kebodohan. Yang enggak ada semuanya itu. Itu semuanya syaitan. Agar kita jatuh kepada syirk. Ya, takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut kepada jin, pada syaitan, kuntilanak, takut kepada gondorio, maka ini orang sama saja dia takut sama tai hidung dia dewek. Orang yang takut sama syaitan, sama saja dia takut dengan tai kuping dia dewek. Karena ini takut yang tidak dibenarkan. Apakah pernah engkau melihat seorang takut dengan tai hidung di dewek? Nah, itulah orang yang takut sama jin. Karena jin, ya Allah katakan dha'ifa. Ya, tipu dayanya lemah. Kenapa engkau takut? Buktinya jika dia mendengar azan dia lari terkentut-kentut. Itu sabda Nabi Muhammad SAW. Dia lari falahu durat. Dia lari make kentut yang bernama durat. Yang antum bingung apa usah bahas kentut di sini. Karena buang angin dalam bahasa Arab dua. Durat atau fusa. Durat suaranya bedebrot. Fusa sesuai dengan namanya bedepis. Subhanallah, ini asli, saya bukan buat ngelucu, bukan. Jika dia fusa biasanya saling tuduh menuduh. Jika dia durat jelaslah pelakunya. Paham? Nah, syaitan kata Allah yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Syaitan Allah sifati dia khannas. Idza dzukirallahu indahu yatakhannas atau ikhtanasa. Syaitan itu jika ada orang berzikir dia sembunyi. Ini menunjukkan dia lemah sekali. Dengan zikir dia lari. Lah kok ada orang menyembah syaitan? Nah, kebuyan orang ini. Subhanallah. Syaitan selama itu disembah. Banyak orang menyembah syaitan. Bahkan ada satu negara menyembah syaitan. Kala matahari terbit, mereka sujud.
Kata Nabi SAW, syaitan dia memasang tanduknya terkala matahari terbit dan terbenam. Oleh karena itu mereka sujud dan rukunya terkala terbit dan terbenam. Maka bodohnya mereka. Percuma mereka bisa buat ini dan itu, sampai sini sampai situ kalau mereka masih menyembah kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kullu ma siwallahi alam. Segala selain Allah makhluk. Selain Allah semuanya alam. Alam semesta ini makhluk. Semuanya tidak boleh disembah. Tidak boleh disekutukan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Baik itu nabi yang dekat dengan Allah, nabi yang diutus, atau juga malaikat yang dekat dengan Allah SWT tidak boleh. Ya. Peringatan dari memakai gelang, benang atau selainnya dalam rangka mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Jika ada seorang laki-laki memakai gelang dan kalung, apa kita nyatakan dia menyekutukan Allah? Tanya dulu. Itu ada hadisnya. Nanti pakai gelang, pakai kalung ini ngapo? Ngapo kau? Kendak aku katanya. Dia tidak terlepas dari dua. Ima dia syirik karena dia memakai itu dalam rangka menolak mudarat atau mendatangkan manfaat. Yang kedua tasyabbu bin nisa. Dia memakai itu menyerupai perempuan. Kata Nabi, "Ya man tasyabba biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk mereka. Jadi kalau laki-laki dia menyerupai kaum, maka dia banci. Tahu banci? Nah. Enggak boleh, dua-duanya enggak boleh. Kalau pakai jam bukan gelang. Paham? Jam bukan gelang. Kalau jam dipakai di leher, orang buyan. Tidak ada orang pakai jam di leher. Kalau di betis, berarti dia meniru sapi. Pakai jam di betis, di kaki, ya, atau di matok kaki, maka ini menyelisih urf, menyelisih adat istiadat. Yang ketiga, yang kedua masih li'annahu syirkun, karena memakai gelang menolak mudarat mendatangkan manfaat, dia syirik sama seperti syirik yang diinginkan kepada asnam. Sama syirik yang diinginkan kepada patung-patung. Saya nanya antum. Patung-patung ini sebab syar'i atau qadari? Tidak dua-duanya. Oleh karena itu jatuhnya kepada syirik, tapi syiriknya pasti syirkul akbar. Karena jelas sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang diinginkan sama, mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Patung-patung, sonam-sonam yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan tentang mereka di dalam surah Al-Hajj. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u lah." Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah perumpamaan itu. Innal ladzina tad'una min dunillah. Sesungguhnya segala yang kalian seru selain Allah Subhanahu wa taala, la yakhluqu dzubaban. Mereka tidak bisa menciptakan satu dzubab. Seekor lalat tidak bisa dia ciptakan. Walau ijtama'u, walaupun semua berhala itu berkumpul, mereka tidak akan bisa menciptakan satu lalat. Wa in yaslubhumudz dzubab, dan seandainya jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, la yastankidhuhu min, mereka tidak akan dapat merebut dari lalat itu. Bayangkan. Itu pernah nyingok patung, ya, tertempel di hidungnya patung itu lalat. Pacak dia ngusir. Kalau antum, ya, ada lalat pasti antum main. Nyingok sapi, kalau lalat bergoyang-goyang dia. Nah patung enggak goyang dia. Enggak baca. Ngusir enggak baca. Apa yang tertaruh di depan dia diambil hewan berupa lalat, dia tidak bisa mengejarnya. Kata Allah, "Du'ufat talibu wal matlub." Sama lemahnya, yang menyembah dan disembah sama-sama ya lemah, kata Allah Azza wa Jalla. Du'ufat talibu wal matlub. Yang menyembah dan yang disembah sama-sama lemah, sama-sama buyan. Ya, kata Allah, mereka itu zaluman jahula. Jahul itu kalau bahasa kita buyan. Orang-orang manusia ini amat zalim lagi amat buyan. Dia diciptakan Allah akal, dia tidak gunakan akalnya untuk menyembah sang pencipta. Dia gunakan akalnya ya dengan sesuatu yang sangat-sangat menghinakan dirinya, dunia akhirat.
Bayangkan dia menyembah tikus, dia menyembah monyet, dia menyembah sapi, bahkan ada yang mengagungkan kerbau. Tidak usah jauh-jauh ke India sana, ada di Indonesia ini, di mana Solo sana. Ya, Mbah apa namanya? Mbah Selamet. Anak kira memang asli Mbah Selamet. Mbah ni yang tak taunya kerbau. Lalu 10 Muharram rebutan tahi kebo. Tahu kebo antum? Kebo bukan orang. Kebo itu hewan. Menjadikan tahi kebo sebab untuk mengobati penyakit syar'i atau qadari? Tidak dua-duanya, boleh mambunya saja. Subhanallah, benar tidak? Iya. Ya. Terpecih di situ ada virusnya, maka dia mendapat mambu dan virus. Makanya Islam, wallahi, Islam itu memerdekakan manusia dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merdeka adalah orang yang menyembah Allah semata. Walaupun hidupnya sesusah-susah orang, maka dia merdeka. Adapun orang hidupnya dengan kemewahan, kekayaan yang dia miliki, tapi dia mengabadikan selain Allah yang bukan menciptakan dia, bahkan dia tahu terkadang ini yang saya sembah ini seorang nabi, maka dia orang yang paling bodoh, maka dia belum merdeka. Bahkan penjajahnya seburuk-buruk makhluk, yaitu syaitan. Nah. Yang faedah yang berikutnya, wujub al-i'timad 'ala Allah wahda wa tafwidi al-umur kulliha ilaihi. Wajib kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. An Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Dari seorang sahabat yang bernama Imran ibn Husain, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, Nabi sallam melihat seseorang fi yadihi halqatun min sufrin. Jadi Imran menghikayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki di tangannya ada halqah, ada gelang dari sufrin, dari kuningan. Ini gelang dari kuningan. Faqala ma hadhihi? Lalu Nabi sallam mengatakan, karena Nabi tidak langsung mengatakan ini syirik, tapi Nabi tanya dulu. Ma hadhihi, buat apa ini? Banyak tanya dulu, jangan langsung syirik akbar, syirik kecil jangan. Ya, musyrik ente ini, tanya dulu. Ya, bisa jadi dia pakai gelang itu nutupi kurap yang ada di pergelangan tangannya. Kita tidak tahu, makanya Nabi bertanya, "Ma hadhihi?" Apaan ini? Buat apa ini? Orang ini mengatakan, langsung dia jawab, minal wahina. Ya, minal wahina. Ini dari wahina. Wahina ini adalah penyakit yang menimpa adot, yang menimpa otot tangan sehingga tangan menjadi sakit mu'lim, nyeri. Lalu dia taruh ini di sini dalam rangka menolak penyakit ini, wahina. Menolak dari penyakit wahina ini. Ya. Faqal, kata Nabi, inzi'ha, putuskan dia. Putuskan gelang ini, kata Nabi SAW. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Sesungguhnya gelang ini tidaklah menambah buat dirimu melainkan kelemahan, tambah lemah inti. Fa innaka law mutta, dan engkau jika mati, meninggal dunia, wahia alaika, gelang itu ada pada dirimu, ma aflahta abadan, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Maksudnya engkau akan masuk neraka. Nabi tidak menanyakan orang ini, ente sudah paham syirik kecil atau ya tidak. Nabi tidak menanyakan ente paham atau tidak syirik besar. Nabi tidak menanyakan itu. Nabi langsung mengatakan, jika engkau mati, ya gelang ini ada padamu. Maknanya jika engkau mati tidak bertobat, gelang ini ada pada engkau selama-lamanya di neraka. Ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya tidak ada uzur bagi orang-orang yang jatuh di dalam kesyirikan gara-gara kebodohannya. Dia masuk neraka, kekal di dalam neraka. Hati-hati. Tanya keluarga kita diperhatikan. Adakah di antara mereka yang makin jimat? Adakah di antara mereka yang hobi masih
percaya ini itu bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Ada sebagian kita masih menyimpan keris, menyimpan apa namanya gading babi. Kita tahu gading itu gading babi disimpan. Ya, kemudian gading gajah yang dia meyakini ada manfaatnya atau menolak mudarat, maka ini ya cepat-cepat diobati orang-orang seperti ini sebelum mereka meninggal dunia. Bukan hanya itu saja, banyak. Ya, banyak orang kadang memiliki suatu benda yang dia anggap aneh, yang dia anggap ini ya, sesuatu yang menakjubkan bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, maka ini adalah perbuatan syirik yang ya, dikhawatirkan dia berada di dalam neraka bisa selama-lamanya. Jika syirkul akbar, ya, maka dia bisa lama sekali terserah Allah Subhanahu wa taala. Jika dia syirkul asghar, tapi dia tidak kekal. Hati-hati kesyirikan. Naam. Hadis ini saya tutup dengan fawaid dari hadis ini. Sisanya insyaallah kita akan bahas minggu depan karena 2 hadis lagi. Yang pertama, bahwasanya memakai gelang atau selain gelang untuk melindungi diri dari penyakit maka termasuk kesyirikan. Yang kedua, larangan dari berobat dari yang haram. Karena berobat dari penyakit lewat sebuah gelang yang tidak mendatangkan manfaat mudarat, maka ini termasuk berobat dengan yang haram. Kemudian yang ketiga, hendaklah kita mengingkari kemungkaran dan mengajari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Yang keempat, dararu asyirki fid dunya wal akhirah. Bahaya kesyirikan dunia akhirat. Di dunia mendatangkan kelemahan sesuai dengan hadis ini, di akhirat ya dia menyebabkan bisa kekal di dalam neraka. Tengok orang-orang yang membuat syirik, jika dia lupa bawa jimat, mulai dia gelisah. Nah, cak mana nih ya? Saya ini. Ya. Lupa dia sehingga dia apa? Gelisah. Gelisah dia. Dia tidak tenang. Maka ini membuat dia ditimpa bahaya di dunia. Di akhirat jelas. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Yang kelima, istifsalul mufti wa i'tibarul maqasid. Adalah seorang yang ingin berfatwa istifsal dulu, merinci dulu pertanyaannya. Ya, merinci pertanyaannya, jangan sampai dia menjawab sesuatu yang ya tidak sesuai dengan pertanyaan. Karena fahmu soal nisful jawab. Pahamnya soal itu setengah jawaban. Orang kalau soalnya aja nggak paham, bagaimana aja jawabnya? Wong nanya A, ya, dijawabnya lain B, ya, tidak boleh. Dia harus dirinci pertanyaannya sehingga jawabannya tepat. Khususnya orang-orang yang disebut mufti, orang yang berfatwa. Yang keenam, bahwasan syirik kecil termasuk dosa besar yang paling besar. Yang ketujuh, anna syirka la yu'adzar fihi bil jahl. Ini pendapatnya Syekh Shalih Al-Fauzan. Bahwasan syirik tidak ya ada uzur bagi orang yang bodoh. Bodoh ndak bodoh, jika jatuh kepada kesyirikan enggak dikasih uzur. Enggak dikasih ya uzur. Yang kedelapan, at-tawlid fil inkar ala man fa'ala syai'an min asy-syirki li ajli tanfir min. Keras kepada orang yang berbuat kesyirikan, keras mengingkarinya supaya orang-orang lain lari dari perbuatan syirik. Ya, supaya juga dia tidak lagi berbuat kesyirikan. Nah, sampai sini insyaallah, sisanya kita akan bacakan minggu depan. Mungkin ada pertanyaan. Kita ambil 2 pertanyaan saja. Sudah 10 menit. Nah, silakan. Yang dari ini enggak ada. Nah, berarti paham. Alhamdulillah. Dia nanya tentang gelang, caknya. Gelang apa? Gelang listrik, gelang ini, gelang itu. Karena sudah dijelaskan di awal, alhamdulillah. Ya, semua jawabannya ya sudah ada. Alhamdulillah. Itu kaidah yang kita sampaikan di awal tadi adalah kaidah. Sehingga ya apa yang akan dia tanyakan sudah terjawab. Mohon Ustaz sedikit menjelaskan kekeliruan pada tarekat sufi yang dianut tarekat
Nah, insyaallah ini ya bukan sekarang bahasanya karena waktunya 10 menit. Insyaallah ana jelaskan nanti ada kajian khusus tentang Thariqat Sufiyah. Enggak bisa sekarang, habis waktunya. Nah, anak-anak kalau udah jelasin itu susah berhenti. Nah, pertanyaan yang lain. Nah, karena Thariqat itu bertingkat-tingkat. Dan Sufiyah itu pun bermacam-macam. Tidak mungkin kita selesai 10 menit. Nah, yang lain. Tidak usah. Ya aku sampai ke lagi. Nah, tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa. Nah. 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 Intinya tidak khusyuk gitu. Nah, soalnya. Nah. Apakah seorang yang tidak khusyuk di dalam salat mengingat sesuatu, mengingat orang tuanya dan selainnya dari manusia, dari makhluk Allah Subhanahu wa taala termasuk kesyirikan? Jawabnya tidak. Ya, khusyuk bukan syarat diterimanya salat. Bukan juga rukun salat. Maka dia tidak ya termasuk kesyirikan. Orang yang tidak khusyuk salatnya, maka salatnya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia telah melaksanakan syarat-syarat dan rukun salat. Ya. Karena di dalam hadis Nabi SAW mengatakan yang maknanya ada seorang salat itu dapat 1/10, 1/9, 1/8 tergantung tingkat kekhusyuannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Ma'un, "Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin." Celakalah orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yang mereka lalai dari salatnya. An. Allah tidak katakan fi. Dengan pentingnya bisa bahasa Arab. Allah tidak katakan fi salatihim. Kalau Allah katakan fi salatihim, semua kita orang-orang yang mendustakan hari berbangkit. Orang-orang yang lalai di dalam salat. Ya, kata ada seorang ulama mengatakan, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan an salatihim bukan fi salatihim sahun. Beda maknanya. An sama fi dua-duanya huruf jar. Terkala Allah mengatakan fi salatihim, di dalam salatnya, siapa orang yang terkala dalam salatnya tidak lupa, tidak lalai, semuanya lalai. Nabi Muhammad SAW pernah lupa dalam salat? Pernah. Nabi zuhur harusnya 4-2, lupa Nabi SAW. Ya. Bahkan ada orang yang ketiduran, subhanallah. Ya, orang baca dalam akhir surat Wattini wa Zaitun. Gimana akhirnya? Gimana akhir dari surah Wattini wa Zaitun? Gimana? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Di samping ana dulu orang itu. Ngantuk, ada minnya kan ujungnya? Amin kata dia. Ngantuk dia. Ngantuk. Nak ketawa cak mana ini? Iya kan? Enggak bisa. Dia ngantuk, dia lalai, dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Ya, karena kantuk itu bukan ya kehendak manusia. Yang enggak ngantuk, enggak tidur hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Allah memaafkan dari hamba-hambanya. Itu khata', salah, lupa. Nisyan, ya lupa, salah, kemudian wa mastukrihu alaihi, dan dia dipaksa. Ya, jadi seperti itu. Jadi seorang yang tidak khusyuk, ya tidak dikatakan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala,
Tapi khusyuk ini adalah sifat orang-orang yang beriman. Para sahabat khusyuk semua mereka di dalam salat mereka. Ya, para sahabat di antaranya Ali bin Abi Thalib atau cucunya Zainal Abidin. Ya, tatkala seperti Ali radhiyallahu an sebelum menghadap Allah di tempat wudunya sudah gemetar. Di tempat wudu sudah gemetaran. Kalau ditanya kenapa sebentar lagi menghadap Allah, sama aja kita gemeter, kedinginan. Pas sholat pun ada yang gemeter, saking banyak ketawa. Sudah sholat masih berbicara tentang dunia. Imam sudah takbir. Berapa gaji kau tadi? Subhanallah. Kau tadi siang melau apa? Tinggalkanlah masalah dunia itu. Tak kala kita telah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.